Ini saya lihat lagi dicangkul tanahnya. Ya. Kenapa ini? Kan itu posisi mobil tuh kejebak tuh. Saya bilang, "Pak, ini kalau mundur gimana ya? Mundur mau bisa, Cep," katanya. Paling juga ngababat kebon. Ya akhirnya si warga di sana mapas maksudnya buat bisa mobil parkir. Jadi gundukan tanahnya diratakan. Karena kan gitu. ada pohon-pohon tuh, ada kayak pohon pisang apa di situ kan. Jadi dibabat semua karena memang posisinya mentok banget. Jadi pas satu mobil. Si ibu juga taunya dari anaknya, katanya, "Mak, kan suka bilang mak kan kalau di kampung. Mak, itu ayam mobil alus asup," cina gitu. Si emak itu baru diteriakin, saya nggak denger. Saya mau deketin tuh, dikira saya kan si Andri sama si Yoga. Dia rubah, Mai, wujudnya dia rubah. Yang tadinya setinggi manusia ninggiin, Mai. Saya bilang, ini apa? Memang saya halusinasi karena mungkin kecapean, apa memang benar wujudnya rubah gitu. Saya deketin lagi, jadi terus ninggiin gitu tuh. Kaget Mang Yai. Pokoknya di tempat terakhir kita nganterin sound system itu tuh perbatasan sama Singajaya, daerah Singajaya yang mau ke Garut. Berdoa sebelum berkendara adalah sebuah hal penting agar selamat di jalan dan terhindar dari gangguan makhluk goib. Seringkali pengendara disesatkan hingga masuk ke alam goib, seperti kejadian yang menimpa Kang Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Malam Mencekam, jumpa lagi bersama saya Mang Ei dan tim. Kali ini Mang Ei berada di kota Bandung ya. Sobat, ada di depan kita narasumber namanya Kang Denny. Nah, ya. Kang Denny ini kali kedua berkisah di Malam Mencekam ya. Betul, Mang. Kisah yang pertama yang ini, yang di atas. Nanti ditonton juga ya. Kang Denny, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mang. Aktivitas masih alhamdulillah masih berjalan. Seperti yang kemarin? Ya, betul. Apa, driver ya? Ya. Pilot jet darat. Pilot jet darat. Ya. Nah, ini kisahnya juga yang sekarang tentang pilot jet darat juga ya? Betul. Jadi betul, mengantarkan pesanan barang punya temen masuk ke alam goib. Betul, nyasar. Kayak yang di TV-TV itu, kayak yang tiba-tiba bis kayak yang jalan bener, tahu-tahu ada di hutan tapi mobil sama sekali nggak ada bekas baret ke pepohonan. Tahu-tahu kita mentok di hutan aja. Itu nggak terasa itu? Nggak ada terasa sama sekali. Jadi seolah kita jalan di jalur biasa aja, nggak ada istilahnya sandungan batu atau apa, nggak ada. Jalan aja biasa lancar ya. Pastinya malam ya? Waktu itu kurang lebih jam 3 pagi atau nggak setengah 4 pagi lah. Udah mau subuh. Betul. Oke. Dan dokumentasinya kebetulan waktu itu sempat ada direkam, kebetulan ya? Memang ketika pas kejadian itu saya ambil foto karena memang tadinya kan saya mau ngabarin di rumah, takutnya dikira yang enggak, saya ambil foto. Videonya juga ada, saya udah kirim ke tim Malam Mencekam. Oke. Saya kirim. Nah sobat, kita tonton sampai akhir kisah dari Kang Denny ini ya, jangan skip videonya. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Kang Denny. Jadi awal ceritanya tuh, saya masih ingat waktu itu hari Sabtu. Karena waktu itu memang masih tahun 2021, masih PPKM lah karena masih Covid kan, Covid-19. Nah, waktu itu hari Sabtu kurang lebih jam setengah 9 apa jam 9 pagi, saya dapat telepon dari temen namanya Andri, temen sekolah. Dia kan profesinya tuh bikin kayak perakit sound system gitu, alat-alat musik. Dia telepon saya, dia bilang, "Den, hari ini ada kegiatan nggak?" katanya. Karena dia tahu kan waktu itu saya belum ada kerjaan tetap, Mang Yai. Saya kadang bilang, Bos Andri lah bilangnya gitu kan, sapaan akrabnya. "Emang kenapa bos?" saya bilang. "Bisa nggak antar saya antar barang?" katanya. "Kemana?" "Ke Tasik, saya nggak tahu jalan," katanya. "Kapan?" "Ntar malam." "Nah, meni malam, soalnya saya nunggu kabar dulu dari yang pemesannya." Nah kebetulan kan dia jualan soundnya itu per paket Mang Yai. Jadi misalkan pakai sound system sekian juta dapat apa aja gitu. "Oke lah bos," saya bilang.
nanti saya ke sana siangan ya, soalnya saya harus beres-beres dulu di rumah. Saya bilang bantuin yang di rumah. Oke, singkat kata menjelang siang, saya berangkatlah dari rumah. Kurang lebih sekitar jam 11 siang. Saya nyampe karena memang rumahnya jarak tempuhnya nggak begitu jauh dari rumah saya. Pakai motor ya kurang lebih adalah sekitar 20 menitan. Saya nyampe, sesampainya di rumah teman saya itu, si Andri, datang deh katanya, udah datang lagi. Ya udahlah, kita santai dulu di sini. Akhirnya kita ngobrol sambil ngopi biasa. Saya tanya kan, bos itu emang yang belinya orang mana? Jadi dia itu kan sering ngiklanin juga tuh di online, kadang di Facebook, kadang di OLX. Nah kebetulan pas dia ngajak saya itu ada orang Malaysia beli paket sound system ke dia. Jadi seorang Malaysia itu nikah sama orang Tasik. Nah dia lagi di sini, katanya buka tempat wisata outdoor, butuh seperangkat sound system buat ya mungkin buat hiburan lah, entah itu buat musik apa. Lumayan nih bos, saya bilang. Ya lumayan lah, matakna orang mau nganterin juga katanya gitu. Oke lah, gas weh. Nah kebetulan karena kita tuh teman sekolah sama si Andri itu, saya bilang bos satu hari iya mah ajakin lah. Teman satu lagi, ada teman satu lagi orang Lembang namanya si Yoga. Besoknya telepon ke kamu, kira-kira mau saya tamu daek wae kalau bahasa saya gitu. Jadi mau aja dia mah kalau diajak katanya. Itu rencana pakai mobil apa? Kita pakai mobilnya mobil ras, yang ras kan. Nah nggak lama saya telepon kan si Yoga. Saya bilang enggak, ngapain? Kemana wae? Kadilah ke rumah si bos Andri, naon cenah. Si bos Andri ngajak main gitu kan, saya nggak bilang mau antar barang. Mau ikut nggak? Kalau nggak kita tinggal nih. Terus tungguan lah, tungguan. Oke, nah dia tunggu nggak lama. Dia datang tuh kurang lebih pas mau asar. Akhirnya dia datang. Nah kita bantuin kan, bantuin packing. Buat sound system kita bantuin masukin ke mobil. Terus saya bilang ke si Yoga, karena saya tahu kalau tiap kita main itu dia kerjaannya tidur Mang. Jadi pasti tidur aja. Ya udah akhirnya kita masukin angkut-angkut ke mobil. Saya tanya kan sama si Andri, bos Andri jam berapa nih kita berangkat? Saya bilang emang harus malam, belum ada kabar katanya, lagian si orangnya juga transfernya juga belum semuanya katanya gitu, baru sebagian. Kita nunggu lama sampai menjelang maghrib waktu itu. Kita makan dulu karena memang dibikinin Indomie lah sama istrinya. Kurang lebih jam 7:30 si Andri bilang, "Den, caw sekarang," katanya. "Ini udah transfer, dia udah ngabarin." Ya udah tuh. Nah, si Yoga kan nggak ada tuh. Kemana? Saya bilang. Taunya dia lagi tidur kan. Udahlah dibangunin. Udahlah berangkat keburu malam. Kita start dari Bandung itu kurang lebih sekitar jam 8:30. Mei 9 kita jalan. Apa jalannya? Udahlah nggak usah pakai map, saya bilang udah tahu. Oh enggak, kamu kan orang sana ya katanya gitu. Akhirnya saya posisi duduk tuh, saya yang bawa, teman saya si Andri di depan, terus barang sama si Yoga ini kan, aku di tengah aja katanya. Udah kita jalan, kita ambil rutenya itu rute Garut karena memang daerahnya kan masuknya ke Kabupaten Tasikmalaya tapi arahnya yang ke Garut. Kan yang di itu ada dua arah kan, yang ke Tasik ada jalur Ciawi, ada jalur Garut, kita ngambil jalur ke Garut. Waktu itu masih ingat karena memang waktu itu masih COVID, kita sempat khawatir juga. Khawatirnya kan nggak bisa kemana-mana nih, masih PPKM kan. Ya udahlah saya bilang bismillah aja. Kalaupun memang ada penyekatan di perbatasan, kita bilang aja mau nganter barang, saya bilang gitu. Ya udah, alhamdulillah perjalanan sesuai apa yang diinginkan, lancar. Ada hujan tapi nggak terlalu besar. Singkat kata kita sampai di daerah perbatasan namanya satu daerah Mangunreja di Kabupaten Tasik itu. Jadi Mangunreja itu satu daerah yang mungkin bisa dibilang kalau di sana kota kecil lah, arah yang mau ke Taraju, Sodong Hilir. Kita sampai kurang lebih 3:30. Nah, karena kita di situ, saya taunya sampai jalan situ, akhirnya kita sepakat
bos bukalah mapnya di dia mah orang poek, saya bilang gitu. Saya nggak tahu jalan nih di sini mah. Ya udah akhirnya kita buka maps. Ternyata jarak yang di Google Maps kita berhenti itu ke tempat tujuan itu ternyata sebentar Mai. Cuma sekitar 30 menit, berarti kan maksudnya nggak terlalu jauh lah jaraknya. Saya bilang, Dri sekedeng deh kita nyampe, saya bilang gitu kan. Ya udahlah. Nah, kita ke pinggir tuh. Nah, ke pinggir, berhenti, istirahat, biasa sebatang dulu gitu kan. Udahlah lanjut. Pas menjelang 3:30 udah kedengeran tuh. Kalau di itu tuh namanya tahrim kan, menjelang adzan subuh. Udah we bos lah, orang sekalian nyari masjid lah. Kita sholat subuh dulu, saya bilang. Ya nyari masjid di mana? Katanya masjid kan masih pada ditutup. Ya nyobalah. Kita ikutin aja suaranya, suara yang ngaji. Kali aja di depan ada masjid. Lagian kan kita buru-buru juga biar cepet nyampe kan. Ya udah kita jalan terus. Dibuka tuh Google Map sambil lihat masjid. Google Map kan suka ada suaranya tuh. 100 meter di depan, belok kiri, belok kanan kayak gitu. Nyari masjid, memang banyak masjid di situ tuh. Tapi kan nggak ditutup semua Mang Ei. Jadi kita pun mau masuk takutnya nanti sama warga kan diteriakin apa gimana. Akhirnya udahlah bos, saya bilang, masjidnya yang ada gitu, masjidnya kumaha tuh. Ya udahlah jalan aja katanya. Nah, kita jalan terus. Pas tiba-tiba, orang lowbat nih handphonenya, kata si Andri itu. Coba deh nu kamu, saya buka kan handphone. Saya buka handphone, lihat maps, wah iya jalan. Nah, gak lama berselang, pas kita buka, maksudnya disamain gitu. Yang bikin bingung tuh, di jarak yang tadi kita buka awal 30 menit, kok ini jadi nambah. Jadi jarak tempuh tuh jadi 1 jam lebih. Saya bilang, Dri, nah ini orang jadi 1 jam lebih. Cing cek deh, kan di situ tuh di Google Map tuh ada yang motor, ada yang mobil kan, mapsnya itu. Salah mungkin settingannya, dilihat lagi. Sampai saya bilang, bener, saya bilang tuh lihat, saya diliatin. Terus si Yoga juga, bener bos, orang oke 1 jam lebih katanya. Cuman yang si Andri ini kok 30 menit jaraknya. Nah beda gitu, kok bisa beda Google Maps. Mungkin saya error. Karena lowbat kan, mungkin pengaruh dari baterai katanya. Dia restart dulu handphonenya. Pas begitu nyalain, nah memang bener. Ternyata kita sama 1 jam lebih tuh jarak tempuh ke tempat tujuan tuh. Tuh bener ternyata si Gana mah pengaruh tadi dari lowbat. Nah ya udahlah, udah kita jalan aja. Sambil lihat kiri kanan karena kita kan tadinya pengen sholat subuh dulu tuh. Berjalan terus. Pas di depan tuh ada cagak jalan, jadi ada persimpangan antara ke kiri sama ke kanan. Oh di map belok kanan si Andri ngobrol kan. Nah di orang belok kiri katanya. Bos didinya mah tadi wae ngaco pengaruh baterai. Bener cina tuh. Jadi yang satu saya belok kanan, yang si Andri ini yang duduk di depan malah belok ke kiri. Akhirnya agak sedikit debat lah di situ. Geus ke kiri nu urang, ya geus ke kanan. Saya tanya, enggak nu didinya yang di belakang kan temen. Saya bilang, enggak map yang di situ ngarahinnya ke kanan apa ke kiri? Saya bilang, orang ke kanan sarua tuh, bos. Ke kanan saya oke. Akhirnya mungkin karena si Andri yang punya saya sama si Yoga ke kanan, akhirnya dia ngikutin kita gitu Mang. Yang gak salah sok ke kanan weh katanya. Kita ngambil kanan, jalan agak sedikit tanjak nih. Tapi bener kan jalannya ka dia, cek map mah memang bener ka dia, yang gak saya tuturkan. Terus jalan. Nah jalannya tuh kan awalnya tuh jalannya biasa jalan aspal. Karena begitu naik agak sedikit jelek jalannya. Ada rumah kayak rumah penduduk, cuman nggak deket, agak jarak gitu kan rumahnya. Kalau mobil-mobil lain ada? Nggak ada, memang nggak ada sama sekali. Motor pun lewat hanya tukang, mungkin bisa dibilang motor-motor di kampung lah, motor-motor kayak ereking kayak gitu juga nggak banyak yang lalu lalang, cuman 1-2 yang saya lihat. Kita jalan terus, naik. Nah pas di situ si Maps itu nggak jalan yang tanda arah panahnya itu. Jadi blok balik gitu. Jadi dilihat di di HP itu, nah jadi error katanya. Kayak nge-lag gitu ya? Saya bilang sinyal ada, tapi nggak banyak, memang cuma 3. Tapi 3 kan kebilang kuat kalau sinyal. Tapi ayah di urang mas. Jadi
Nah bos cetain saya mau tinggali. Jadi karena memang si posisi si simbol kan ada yang tanda panah, ada yang mobil, saya pakai yang mobil tuh. Jadi bolak balik aja gitu. Udahlah pakai nu kamu gak saya bilang. Nu orangnya sarua kata si Yoga tuh yang di belakang sarua nu orang oke. Geus lah cenah tong pakai map da sigana mah sakedeung deui. Udah jalan. Nah, si Andri ini kan yang di depan penasaran nih. Nah, hanya cenah mapsna error kieu. Udahlah, kita mah ngikutin jalan aja katanya. Sok simpen barangkali mudah-mudahan di depan ada sinyal katanya. Udah kita jalan, kita terus jalan. Cuman pas lagi jalan tuh tiba-tiba ke si Andri, "Andri, yuk si Gana nyasar agak ke sana tuh." Udahlah katanya ini jalan juga masih bener tuh banyak rumah nggak mungkin lah. Jalan terus. Biasa kan di kampung banyak punten ya banyak hewan anjing kayak gitu kan anjing-anjing kampung. Terus jalan. Cuman saya nggak enak feeling aja Mangai karena saya mungkin agak dalam artian sensi juga gitu kan. Bos saya geus teu gareunah hate, saya bilang saya udah gak enak hati. Geus lah didinya mah angger geus karar itu teh katanya udah biasa. Udah jalan aja. Ngeburu waktu nih katanya. Soalnya harus cepat-cepat karena siang pesan sound systemnya itu mau dipakai katanya siangnya. Jadi kita pagi-pagi harus datang setting pasang siangnya mau dipakai ada acara. Jalan terus lama kelamaan makin gak ada sinyal tuh ternyata si handphone. Akhirnya kita blank kan di sana. Nah sementara yang si Andri ini nyala GPS-nya. Orang hurung katanya. Ya udah tuh bos pakai nu didinya nu saya pareman heula we nya. Maksudnya dalam artian dimatiin bukan dimatiin handphonenya tapi di nonaktifin gitu kan. Jalan terus akhirnya kita ngikutin arahan dari si Andri ini. Bos ini ke mana? Kayak diharap belok kiri katanya. Kita belok kiri. Lurus deui. Bos seca bulak belok kieu jalan teh. Gak saya bilang. Ternyata pas dilihat ngorok kan kerjaan. Saya bilang biasa saya mah sare wae katanya tidur wae. Ya udahlah nggak apa-apa biarin. Jalan terus jalan. Ayah saya bilang tapi bos di depan ayah situ rumah penduduk Ada orang Mangai di situ. Lagi nyapu lah. Kayak orang nanya saya bilang di depan kita tanya gitu. Kita tanya alamat karena memang dikirimin alamatnya kan. Pas begitu lewat saya bilang, "Kang, punten," saya bilang. Si orang itu tuh nggak noleh. "Oh iya Kang, kenapa?" gitu kan. Tetap aja ngebelakangin. Saya sampai panggil keempat kali. Kata si Andri, "Udahlah biarin lah cina. Malas orang kayak gitu mah." "Enggak coba teh. Saya mau nanya ini alamatnya. Soalnya kan saya juga diburu-buru waktu bos ya teh." Kang, maksudnya nggak terlalu dekat, agak dipanggil karena agak jauh kan. Nggak noles, cuman mungkin temen si Andri keburu bete Mangai. Wes lewat ya katanya. Udah jalan terus. Nah pas di satu titik si Maps itu ngarahin kita belok kiri. Belok kiri. Dan belok kiri katanya. Belok kiri. Jadi si jalan tuh kan awalnya mulus nih Mangai. Nah tiba-tiba pas enggaknya jadi kayak langsung turun. Apa ya dibilangnya kalau bahasa Sunda tuh ngagejlik gitu kan. Di situ bos nah aja teh ngagejlik jalan cing kela berhenti dulu kata si Andri itu kan. Ya udah berhenti dulu. Gelap di situ, penerangan hanya dari lampu mobil kita sama ya handphone. Si Andri turun, mana juga maksudnya kamu juga turun temenin katanya. Akhirnya kita matiin mesin mobil, lampu tetap dinyalain karena memang gelap kan. Saya bilang, "Bos, ya kemana jalan?" "Ayalah." Di center kan sama si Andri itu di center. Pas di center, "Ayah," katanya, "jalan ke depan ada, sok maju weh." Saya di depan tapi pelan-pelan jadi dipandu sama dia sama si Andri. Jadi takut khawatirnya nanti ada apa-apa jadi Takut jurang gitu ya. Karena jalannya kan jadi menyempit, yang tadinya lebar jadi menyempit kan. Si jalan itu takutnya nggak masuk, takutnya istilahnya kiri kanan ada jurang atau apa kan, maksudnya dilihat dulu sama si Andri kan. Biar safety, kalau memang bisa lanjut kita maju terus, kalau enggak ya udah paling kita atret gitu kan, kita atret. Sok bos lalaunan. Kita jalan terus makin maju. Jadi si mobil kok wah ini mungkin jalan udah nggak enak. Saya pikir ban ada yang gembos karena goyang-goyang kan mobil. Dikelaksonin, "Ada apa?" kata naon Den. "Bos kala bisa kempes ban soalnya mobil udah nggak enak." Saya bilang, "Mana mobil semi jeep kan, terus matic juga mobilnya, si Ras itu." Akhirnya saya berhenti lagi, turun, dicek ban sekeliling nggak ada yang gembos, normal semua.
Saya bangunin si Yoga maksudnya biar nemenin ngobrol di mobil kan. Atau enggak minimal turun lah temenin si Andri gitu. Ngorok aja di mobil, udah biarin lah saya bilang. Saya cuman nanti udah nyampe saya mau kerjain dia suruh ngangkut barang gitu kan. Kerjaan dari Bandung tidur terus. Nah pas terus lagi jalan si Andri tiba-tiba bilang, "Den berhenti dulu," katanya ya dalam bahasa Sunda. "Eureun heula." "Aya naon deui bos?" "Eureun heula turun." Turunlah saya dari situ. Nah pas turun tiba-tiba saya lihat kok agak beda ya jalannya yang tadi ditelusuri itu. Saya bilang, "Dri ini bener jalan ke sini?" "Bener." "Coba Cina lihat, sok kamu cek. Bisa ada jalan atau ke kanan atau ke kiri lagi. Kita nyari jalan yang bagus," katanya. Nah si Andri sambil nyenterin ke depan, saya ke pinggir pas dilihat, kok ini jadi malah kayak di hutan gitu kan. Saya nggak ngeh. "Di," saya bilang, "ini bener tuh jalan jadi parawe kieu." Saya lihat ke belakang, yang tadinya ada rumah tuh nggak ada Mang Yai. Rumah itu nggak ada. Jadi yang tadi saya lihat lewatin itu ada rumah tuh nggak ada rumahnya. Udah, saya di situ nggak ngomong apa-apa dulu ke si Andri. Udahlah. "Jadi kumandri ini dilanjut apa gimana?" "Udah aja gini," katanya. "Kamu tunggu di mobil, saya coba cari jalan yang ke depan," katanya. "Kalau ada nanti saya balik lagi kasih tahu." Baturan moal, kalau mau saya temenin, biarinlah si Yoga mah suruh tidur aja," saya bilang. "Udahlah tungguin di mobil aja," katanya. Nah nggak lama dia jalan tuh ke depan sendiri. Saya nunggu di mobil sama si Yoga yang lagi tidur. Dari tadi sebetulnya rasa udah nggak enak Mang Yai. Pas ketika masuk jalan ke situ tuh udah, ya maksudnya feeling udah agak-agak, aduh ini udah nggak akan bener lah. Sugesti udah mulai istilahnya udah mulai kemana-kemana pikirannya. Dari mulai tadi pas nanya ke orang, terus si orang dipanggil nggak mau noleh gitu kan. Lihat sekeliling udah, si Andri mungkin nggak ngerasain apa-apa, mungkin ya. Tapi kalau dilihat dari wajahnya juga dia sedikit khawatir dan panik juga. Kita jalan, nah di depan saya lihat kayak warung tuh. Kayak semacam warung kecil lah maksudnya. Saya bilang kok ada rumah ya, maksudnya kok ada warung. Udahlah, saya bilang saya mau tanya tadinya ke situ. Ada lampunya itu? Ada lampunya, cuman kan bukan kayak di kota yang terang gitu, lampunya yang remang-remang kuning itu kalau di kampung kan. Saya mau udah, saya bilang nanti tungguin si Andri aja. Saya bilang tunggu, nggak lama. Memang si Andri datang kan. "Dri di depan ada rumah," saya bilang. "Warung apa rumah?" "Kalau rumah, kalau ada orangnya. Tapi kan Mang jam sakieu mau mungkin atuh bangun," katanya. "Masa mau diketuk jangan bisa lagi tidur. Daripada orang nyasab," saya bilang, "daripada kita nyasar, ya udahlah mau nggak mau," saya bilang. Ya udah tuh kalau gitu mah kita sepakat akhirnya. Si Andri sebetulnya udah bete sama si Yoga kan Mang Yai, karena kerjaannya tidur, dibangunin susah. Akhirnya udahlah, saya pikirannya pengen cepet sampai nganterin barang, pengen cepet sampai setting barang pulang lagi. Kita jalan sampai di rumah itu, memang ternyata bener itu warung Mang Yai. Nah saya bilang alasannya kumahnya, "Udahlah bari ngopi deui lah," katanya. Kita pesan kopi ke warung itu. Adalah gelar makanan biasa gitu, makanan kampung mungkin kayak kue basah kayak gitu. Saya bilang, "Kang kopinya," katanya. Enggak nyaut, "Oh iya bikin berapa," katanya. Enggak, cuman, "Kang kopi." Enggak nanya, biasanya kan kalau pesan kopi itu kopi hitam apa kopi susu kan gitu. Saya bilang, "Di kopi naon?" "Biasa we orang mah gudeg," katanya. "Kang abi kopi hidung hiji." Saya bilang, "Satu lagi gudeg." Si Yoga diajak kopi udah sebaiklah, cenah biarin deh suruh tidur. Yang bikin saya terus-terusan aneh tuh, kok kenapa ya orang-orang di sini tuh nggak mau berinteraksi tatap muka sama orang gitu kan. Minimal yang namanya jualan warung tuh kan minimal nyapa ke tukang warung, ke yang beli itu. Akhirnya ya udah kita pesan kopi. Si ngasihinnya juga nggak langsung menghadap ke yang beli, cuman ini kopinya enggak. Jadi cuman naruh aja nggak ngomong, cuman disimpan. Ya udah kita minum aja. Beres lanjut saya bilang. Keburu istilahnya keburu lama. Itu tuh sekitar
Ada di situ kurang lebih mau masuk azan subuh tuh kan waktu itu kalau nggak salah 4:30 apa jam 5 azan subuh. Jam 4 masih di situ prediksinya. Tadi kiranya kita nyampe mungkin prediksi 3 jam 2 jam kita nyampe lah ke lokasi. Ternyata meleset gitu kan. Pas mau jalan tuh kan pengen cepat-cepat sampai nih. Saya bilang, nah pas mau bayar itu si akang kopinya nggak ada. Maksudnya dalam artian nggak ada, entah ke air atau kemana. Saya panggil kan, Kang, saya bilang mau bayar. Si Andre bilang, nggak usah tunda lah didinya katanya. Udahlah simpan di situ katanya. Lila deui lah. Kasih uang pas kan ketika itu 10.000. Maksudnya barangkali kopinya 5.000-an segelas. Memang kita pakai cup, bukan pakai gelas ini. Ya udahlah. Saya bilang taruh aja di situ si uangnya. Si uang bayar kopi itu. Terus baiklah cenah rudet kata si Andri itu, dalam artian udahlah dia udah mah bete sama yang orang tadi kan, mah bete lagi sama tukang warung. Akhirnya kita jalan. Saya bilang, "Ri, ya kapan nyampenya?" Saya bilang, "Mau nepi-nepi atuh jam sabaraha nyampenya?" Saya bilang. Ya udahlah katanya. "Sok eureun heula," katanya. Ya berhenti lagi. Kita turun. Si Andri penasaran kan. Udahlah orang yang heula jalan lah geus tungguan di dia. Kamu jangan kemana-mana dulu. Jadi biar gampang katanya. Lagian kalau mau nelfon juga nggak ada sinyal kan susah. Katanya. Lampu penerangan masih dari mobil kita kan, nggak ada siapa-siapa. Si Andri jalan, nunggulah di mobil di dalam sambil sedikit dingin kan, kaca ditutup, cuman memang nggak nyala kan. Jadi karena power window cuman ditutup setengahnya. Ngerokok, saya tunggu kok lama banget gitu kan. Saya bangunin si Yoga karena khawatir si Andri nggak datang. Maksudnya bangunin tuh tolong cek ke depan. Kalau nggak minimal kita kunci mobil, kita cari si Andri ke depan. Si Yoga bangun sambil setengah ngumpulin nyawa gitu kan, lulungu lah kalau bahasa Sundanya mangai. Enon den itu si Andri baturan cetan dengan jalan, emang can nepi encan dari dinya mah sare wae tuh cetan, ya maksudnya tidur aja dari tadi. Emang di mana ini sek nyampe cetan gitu, cuman jalannya jadi kieu cetan. Di mana emang si Andri tuh ke depan pangbaturankeun cetan gitu, ya maksudnya temenin lah saya bilang. Akhirnya dia turun. Ya udah tuh kamu tungguin di mobilnya, sok saya nungguin di dia soalnya kan bawa barang, takut ada apa-apa kan. Si Yoga turun, nggak lama saya nunggu, kok nggak datang-datang juga gitu kan, kemana gitu, takutnya nyasar gitu kan, penasaran, saya bikin, udahlah saya susul juga, saya bilang, itu posisi memang lampu mobil masih nyala, dan memang nggak ada penerangan, lagi gelap kan, kebayang kalau kita matiin ya udah, cuman pakai senter handphone aja. Lama nunggu si Yoga sama si Andri balik, saya kan nggak enak juga, maksudnya dalam artian nggak enak, tanda kutip ini saya nggak tahu tempatnya di mana. Lagian udah mulai udah mulai nggak enak nih ke badan, agak kerasa sesuatu yang lain gitu. Udah nggak ada aspal di situ. Nggak ada sama sekali. Jadi kayak jalur ya mungkin jalan-jalan di desa lah kayak gitu. Tanah ya? Ya tanah sama bebatuan. Saya turun. Saya tadinya mau nyusul. Ya udahlah. Tutupin kaca mobil, kunci, pakai remote. Saya jalan. Nah, lagi jalan kan saya pakai lampu jauh tuh. Lampu mobilnya pakai lampu jauh. Dari kejauhan ada kelihatan ada yang jalan. Ada yang jalan nih. Saya bilang itu remang-remang si Andre apa si Yoga ya? Saya bilang kalau ngelihat dari tingginya mah si Andre nih, saya bilang. Tapi si Yoga mana gitu kan. Nah, saya tungguin akhirnya. Oh si Andri. Oh berarti udah ketemu nih jalan. Kalau nggak minimal ada kabar lah gitu. Nah, pas lama jalan dikira saya mau nyamperin ke mobil. Malah dia berhenti. Saya pikir dalam hati, si Andri kunaon juga jadi berhenti di tengah-tengah yang kesorot lampu. Nggak jelas karena kabut kan. Di itu tuh kabut. Saya bilang, si Andri bukan ya? Antara si Andri nggak sempat saya panggil gimana. Udahlah. Saya mau nyamperin aja sambil maksudnya apa gitu berdiri tengah-tengah, bukan cepet-cepet balik, saya dari nungguin dari tadi. Akhirnya pas saya samperin baru juga berapa jarak lah, mungkin nggak sampai berapa ratus meter dari mobil. Yang bikin saya kaget itu kan posisi berdiri Mang Ei. Nah saya mau deketin tuh, dikira saya kan si Andri sama si Yoga. Dia rubah Mang Ei posisinya, jadi bukan posisinya, wujudnya dia rubah.
yang tadinya setinggi manusia ninggiin Mang Ei. Saya bilang, ini apa memang saya halusinasi karena mungkin kecapean, apa memang benar wujudnya rubah gitu. Saya deketin lagi, ternyata cuman memang posisinya tuh nggak tegak lurus muka ke depan. Jadi gini, nah gini, jadi terus ninggiin gitu tuh. Si kaget Mang Ei. Jadi hitam tinggi, kaget. Saya balik sambil lari, maksudnya lari cepat-cepat ke mobil gitu. Hah? Panik kan, lari ke mobil, balik lagi. Dari kejauhan pijit-pijit remote ngedadak nggak bisa dibuka. Pas sudah deket, kebuka tuh pintu mobil, saya masuk, tutupin pintu, kunci dari dalam, tutup jendela semua. Udah diem di mobil, baca-baca sebisa-bisa lah. Maksudnya buat nenangin diri juga kan. Sampai aduh ini, saya bilang ya Allah, saya bilang ini kemana ini anak dua nggak pulang-pulang kan. Nah nggak lama lagi saya panik, itu tuh posisi kan di dalam memang ketutup nih. Karena saya tutup jendelanya kan berembun tuh, gelap kan, nggak bisa ngeliat keluar, ngembun aja. Karena mobil mati, AC nggak nyala, jendela semua kita tutup. Panik maksudnya, sugestinya kan kebayang kalau dari jendela tuh kalau dibuka ada tangan apa kepala gitu kan. Tutup semua, ngembun. Pas nggak lama kedengeran suara kayak ada yang manggil, Den katanya. Saya nggak buka dulu, nggak berani gitu kan, didiemin aja. Den berapa kali manggil. Terus gedor-gedor ke kaca kan, kaca yang sebelah kiri, gedor-gedor. Saha, iya orang. Oh si Andri, saya bilang. Akhirnya saya buka dari dalam. Naon kamu, maksudnya dalam bahasa Sunda, naon mana ngerem di jero katanya, ngapain kamu ngunci di dalam katanya. Besok masuk ke lawe. Nah, saya belum sempat cerita tuh ke si Andri, ada apa, terus tadi lihat apa. Ada nggak jalan teh? Katanya, nggak ada jalan di depan. Terus kumaha tuh, jangan saya tungguan heula lah. Kita tunggu di sini sampai pagi tiba lah katanya, minimal udah ada kelihatan matahari katanya gitu. Nah, saya lagi ngobrol gitu kan, saya buka jendelanya sedikit katanya. Orang yang ngerokok, ya udah di kontak nggak dinyalain, cuman kontak asal power window-nya turun kan, kebuka tuh jendelanya, ngerokok. Si Andri lihat ke belakang, si Yoga mana katanya gitu. Baru di situ Mang Ei. Saya kan tadi nyuruh si Yoga nyusul si Andri. Di curang teh. Si Yoga tadi disuruh turun nyusulin ente. Bu orang terpanggil aja, maksudnya nggak ketemu di depan. Kaget lagi lah. Aduh si Yoga kumaha teh. Terus kumaha tuh? Gak salah teangan lah cenah. Kala lah ngerokok lah, bayar paling gak diharap lah cenah. Lain kan maksudnya si Yoga tuh kan orangnya penakut juga. Kalau bahasa Sundanya kan borangan. Jangankan ngelihat gitu suara apa kayak burung yang gitu aja dia mah takut gitu kan. Orang bisa nanaon cerita Andri. Ya udah tuh turun, sok kunci mobilnya. Sambil megang rokok tuh kita turun. Mau nyusul si Yoga kan. Sambil aduh ngerasa dosa juga. Si Yoga udah pikiran tuh udah mulai, alah si Yoga kumaha cerita. Karena saya kan lihat yang tadi itu yang wujudnya rubah, tapi saya belum sempat ceritain ke si Andri itu. Saya jalan lagi, pas mau jalan ada yang lari dari depan sambil manggil-manggil. Den katanya gitu. Saya bilang, Andri itu suara si Yoga. Sambil manggil sambil teriak, asup ke mobil. Makin kaget kan di situ. Naon si Yoga lompatan sambil lari-lari. Akhirnya si Andri bilang, naon mana gorobokan katanya. Apa kamu teriak-teriak? Asup pula bos ke mobil. Dan memang karena mungkin dia ini kan kita manggilnya bos Andri kan gitu. Bos asup pula ke mobil, asup. Sambil rusuh juga gitu. Naon sih guys, asup pula orang kayak ngadongengna di jero, nanti ceritanya di mobil katanya. Balik lagi masuk ke mobil ngos-ngosan kan. Naon sih guys teh. Gila anjing orang capek katanya. Bentar dulu, capek jangan dulu nanya. Kasih minum lah naon. Jadi gini Mai, waktu si Yoga itu nyusul si Andri kan pulang duluan nih. Saya kan pas mau nyusul si Andri kan ngelihat yang penampakan itu. Saya masuk ke mobil, si Andri gak lama datang. Si Yoga ternyata kejadiannya ada sosok juga. Dikira si Yoga itu si Andri gitu kan. Dia cerita, saya
orang teh nanya cenah, bos ya wah jalan deh ka dieu mah nggak nyaut kan gitu. Bos eta posisinya sabelah orang mang cenah di sebelah saya cenah eta orang apal si bos Andri cenah matakna ku orang diajak ngobrol ge saya tahu itu si Andri. Bos wah jalan cenah saya ngelihat ke sini cenah si bos teh nemalane maksudnya nggak nyaut. Saya lihat nggak ada orang itu. Saya lari katanya takut. Ternyata si Andri kan udah di mobil sama saya. Ya udah tuh terus kumaha. Ya nggak salah. Ayeuna mah udah diem di mobil. Ya kata si bos Andri itu, guys bukalah jendela guys, aman lah cenah. Ngos-ngosan kan dibercandain biasa da mana mah ya saya bilang, "Da kamu mah kerjaan tidur wae tah." Jadi we teh ngelihat yang kayak gitu, padahal tadi juga saya lihat yang kayak gitu kan, cuman belum cerita ke mereka. Nah, saya kan masih begini nih, posisi itu kan kita hadapan sama si Andri, si Yoga di tengah. Pas lagi enak ngerokok tuh, si Andri tiba-tiba nepuk ke kaki. Nen tutup jendela. Naon bos tutup jendela, cenah tadi buka kan ngerokok. Buruan tutup cenah. Buru-buru jadi kayak yang panik ada apa gitu. Buruan tutup, buru-buru katanya gitu. Naon sih teh? Eta tukangan kamu cenah. Tukangan maneh bahasa Sundanya kan gitu. Naon? Pas saya lihat di belakang saya banget yang tadi itu Mangai, yang tadi saya lihat apa namanya rubah wujud itu. Panik dong. Udah istilahnya kunci kemana gitu kan tutupin. Si Yoga kan nggak ngomong apa-apa, cuman diam aja gini. Tutup. Bang eta ya si Andre bilang, "Itu apa yang di belakang?" Ya nggak tahu saya bilang. Kumaha tuh, panik kan di situ. Udahlah, akhirnya kita di situ berdiam diri sampai menjelang udah kedengaran azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah barulah di situ agak sedikit tenang karena udah aya nu adan mah. Ya udah mau nggak mau kita nggak berani keluar. Kan pikiran kita takutnya pas buka dia masih ada, takut gimana. Nah pas ngelihat kan si kaca tuh kan ngembun tuh, kita lap pakai ini pas ngelihat serada caang ya gitu. Masih tetap maksudnya nggak terlalu terang tapi udah kelihatan apa sih matahari mau muncul lah, cahaya ke sela-sela pohon gitu kan. Lihat udahlah keluar lah geus beres meureun. Nggak ngeh ke handphone nggak apa segala macam, udah tahu handphone nggak ada sinyal kan. Akhirnya geus keluar weh da moal naon. Akhirnya udah kita memberanikan diri buat keluar dari mobil karena memang ngap. Kita lagi panik. Ya temen yang satu ini biasa mungkin udah mah capek lari panik juga ya ngorok lagi. Makanya kerjanya memang seperti itu. Udah nggak asing lah. Udahlah biarin lah. Nah turun tetap masih sedikit takut kan karena belum benar-benar terang banget. Saya bilang, "Ri, naonnya tadi?" Sampai kebingungan, ternyata kita sadar pagi-pagi itu bahwa kita memang betul-betul di tengah hutan. Nggak ada sama sekali istilahnya rumah atau orang atau siapapun di situ. Bener-bener pure hutan di situ. Sudah agak terang tuh. Nah, kurang lebih jam itu udah agak mulai masuk ke pagi-pagi mungkin ya. Nah, kita baru ngeh itu ada mungkin warga di sana. Udah tua lah bapak-bapak. Dari bawah tuh. Pas begitu ketemu saya bilang, "Ri, aya jelema tanyakeun." Nah, baru juga mau tanya, si bapak malah nanya keduluan ke kita. "Cep lagi pada ngapain di sini? Kerna raun di dieu," katanya gitu. "Cep kerna raun di dieu." Cete, "Ri, kumaha?" "Puguhan, Pak," saya bilang. "Saya teh nyasar nyari alamat." "Nah, cenah ka dieu jalanna." "Ya kan kita nggak tahu, Pak, saya teh nggak tahu jalan." Ini juga alhamdulillah bisa ketemu bapak. Oh, si bapak cuman ngomong gini, "Mang Ei, oh berarti geus kejadian deui. Kejadian lagi di sini," gitu. Saya sambil pandang-pandangan sama si Andri. Oh, ternyata sebelum kita juga pasti ada gitu. Maksudnya sudah pernah kejadian. "Emang kenapa, Pak?" Saya bilang. "Enggak, dulu juga ada," katanya. "Dulu yang nganterin rombongan nikahan. Nah, cuman mungkin yang cep mah," katanya. Maksudnya masih bisa bersyukur. "Maksudnya bersyukur gimana, gimana, Pak?" Saya bilang. "Dulu mah yang nganter nikahan itu terusin
sama jalan di depan itu sebetulnya memang ada jalan buat tebus ke kampung sebelah. Cuman karena terhalang sama gunung, rombongan nikahan itu satu mobil amblas ke semua. Nambah astagfirullahaladzim, saya bilang maksudnya untung Dri, saya bilang ya maksudnya dalam artian walaupun ketemu gitu Mang Ei sama yang saya nggak suka, tapi kan mungkin dibalik itu ada hikmahnya, jadi kebayang kalau saya lanjut terus injek gas, nggak kebayang aja seperti apa. Ya udah akhirnya saya ke si bapak, Pak kira-kira gimana nih jalan, maksudnya minta tolong lah. Nah akhirnya si bapak itu udah Cep tungguin di sini, bapak mau ke atas dulu kata, jadi tunggu di sini sok Cep tenang dulu aja katanya. Nunggu ternyata si bapak itu manggil warga. Kurang lebih ada masuk ke jam 6 setengah 7 lah, udah mulai kelihatan banget kan, cahayanya udah terang banget matahari. Datanglah warga semua ke sana. Nah cuman pas si bapak lagi manggil warga itu ada yang maksudnya ngobrol lah, nanya gitu, naon deh, iya anu nyasar deui katanya gitu. Jadi ini ada yang nyasar lagi katanya. Berarti kan sebelumnya udah pernah. Kalau si orang itu bilang gitu kan, ini katanya ada yang nyasar lagi. Cete berarti bener bos, saya bilang kasih Andri tuh. Itu nggak ada jalan mobil ya? Nggak ada Mai. Jadi nggak ada jejak mobil atau nggak ada, motor. itu memang batu sama tanah aja. Pohon-pohon banyak. Pohon, jadi pohon aja. Kiri kanan itu pohon, sebelah kanan itu jurang, sebelah kalau bahasa Sundanya itu gawir lah. Tapi memang bisa masuk. Masuk, itu mobil masuk satu mobil itu. Nggak terhalang pohon. Nggak, maksudnya nggak ngebabad pohon yang di sana. Jadi pure karena memang agak renggang kan. Cuman yang saya bingung, nah kok bisa kayak begini gitu. Maksudnya bisa tiba-tiba ada di sini, sementara kita pun kan awalnya juga istilahnya nggak, kalau misalkan mau nyasar kan tahu gitu kan Mang Ei. Udahlah, saya pikir yang penting kita udah ketemu orang-orang. Akhirnya sambil ditanya lah sama orang-orang itu, nah kak dia katanya gitu. Ya nggak tahu Kang, saya bilang, saya juga nggak tahu tiba-tiba ada di sini. Ini saya lihat lagi dicangkul tanahnya. Ya. Kenapa ini? Kan gini Mang Ei, kan itu posisi mobil tuh kejebak tuh. Mau maju susah, mau mundur nggak ada buat atret. Nah akhirnya itu sebetulnya kebetulan si kebun itu punya warga di sana. Akhirnya mereka istilahnya ngasih kebijakan lah. Ya udahlah, tadinya kan saya bilang, Pak ini kalau mundur gimana ya? Mundur mau bisa Cep katanya. Paling juga nggak kebon. Ya akhirnya si warga di sana mapas maksudnya buat bisa mobil parkir. Jadi biar bisa balik arah lagi ke atas. Jadi gundukan tanahnya diratakan. Karena kan ada pohon-pohon tuh, ada kayak macam pohon pisang apa di situ kan. Jadi dibabad semua. Yang penting mobil, karena memang posisinya mentok banget. Jadi pas satu mobil. Ya. Waktu masuk nggak seperti itu perasaannya? Nggak seperti itu. Lega aja begitu ya? Iya. Makanya kita jalan terus aja gitu kan. Makanya pas waktu kan yang kirim saya video itu kan ada si ibu tuh. Nah si ibu itu katanya sempat manggil, cuma saya nggak dengar. Si ibu tuh manggilnya, Jang, ibu teh tadi teh gogorowokan, Jang tong jalan kadinya. Saya nggak denger. Udah teriak-teriak. Iya, saya nggak denger Mang Ei. Soalnya memang nggak ada yang teriak. Si ibu juga taunya dari anaknya, katanya, mak kan suka bilang mak kan kalau di kampung. Mak itu aya mobil alus asup, cina gitu. Si mak itu baru diteriakin, saya nggak denger. Akhirnya yang saya kirim video ke tim Malam Cekam itu kan, saya kirimin gitu kan. Nah itu kebun punya saudaranya si ibu. Ya udahlah, dipapas aja, yang penting mobil bisa balik kanan, ya maksudnya bisa alah pulang gitu. Jadi itu melenceng kira-kira berapa kilometer dari jalan utama? Jadi jauh banget Mai, karena pas waktu kita ke atas itu ternyata ke lokasi itu masih 1,5 jam. Jauh banget. Ngelewatin 3 desa itu. Melencengnya? Ya. Jadi ngelewatin 3 desa. Jadi pas begitu, karena kan warga banyak tuh, udah sampai kita parkir aja, dibantuin sama warga yang suka bawa kayu bakar tuh, karena suka mungkin bawa mobil pick up udah biasa. Sambil dibantuin si bapak yang tadi ketemu pagi-pagi itu beli serbuk gergaji, beli berapa karung, soalnya kan jalannya licin nih, tanah merah, jadi buat supaya nggak slip.
bannya. Saya bilang, duh, saya berpikirnya satu sisi alhamdulillah, satu sisi saya bilang ke si Andri, saya bilang ini warga banyak banget, gimana cara ngucapin terima kasihnya ya? Kalaupun mau dikasih uang harus ngasih berapa? Itu saking banyaknya. Cuman dalam hati, oh ternyata di kampung ini kedekatannya masih kuat gitu kan, gotong royong ketika ada kesusahan. Sampai sempat cerita, saya bilang ke si Andri, sok nonton TV nggak? Pernah dengar cerita nggak bis para wisata? Saya bilang suka nyasar. Ayeuna mah kealaman kurang, maksudnya kealamin sama kita, siga kieu, saya bilang. Heeh nya, nah bet bisanya kan teu apal cerita judulnya juga. Dah lah, singkat kata kita dibantuin sama warga tuh buat sambil naburin bubuk gergaji kan, karena biar nggak selip. Saya bingung mau nolong istilahnya bantuin buat, terus ada si akang-akang lah, Kang dia ku saya katanya, dan mobilnya kan Matic yang mobilnya memang tetap nggak bisa. Akhirnya warga di sana rame-rame ngangkat mobil, bisa balik gitu kan, karena memang nggak bisa. Udah dipapas juga yang sebelah yang video saya kirimin ke tim Malam Mencekam tuh, memang tetap nggak bisa, jalannya kan licin. Akhirnya rame-rame mereka dibalikin gitu, baru langsung didorong terus. Jalannya mengi ternyata parah banget jalannya, memang satu pas. Si ban itu memang pas, jadi pinggir-pinggirnya udah geser dikit aja, udah mobil kebalik. Ya udahlah, kita belum ngeh tuh, masih ada yang maksudnya yang bikin kaget. Satu sisi kita tenang tuh, udah ditolongin sama warga kan. Ya udahlah, didorong, itu juga nggak langsung di istilahnya majunya sambil didorong karena Matic kan. Kita bantu dorong ke atas, udah nggak karuan, celana juga udah kotor, belepotan tanah merah kan. Udahlah, udah capek, ban juga udah kayak jadi ban off-road gue, nempel tanah merah semua. Pas dorong, saya masih ingat waktu lewat situ. Nah, cuman nggak ngehnya tuh, saya kan dulu pas sebelum kesana tuh sempat ngopi tuh. Waktu beli kopi itu, pas kita kesana, si warung itu nggak ada, Mai. Nggak ada warung itu yang tadi kita lewat, kita ngopi bareng sama si Andri yang naruh uang karena seorangnya nggak ada itu, kita lewat nggak ada. Maksudnya nggak langsung ngomong ke si Andri, saya pikir, dalam artian orang penting minum naonnya, maksudnya tadi malam kita minum apa ya gitu kan. Ya udahlah, akhirnya kita sampai. Ya udah katanya di sini bisa lah, sok pelan-pelan aja, kalau misalkan nggak kuat kita mau bawa yang L300 katanya buat narik, takutnya selip kan katanya. Bisa nggak? Sok sekalian ke atasin, saya bilang tanggung lah. Itu tanahnya licin ya? Licin, batu-batu yang nempel di tanah itu kan kalau kena basah licin. Emang gerimis waktu itu? Enggak, maksudnya embun juga kan cuacanya, jadi licin kan, si tanah merah istilahnya nempel ke mobil tuh kan, kelihatan tuh tanahnya selip kan. Akhirnya naik, terus maksudnya dikerubunin sama warga kan, ditanya, Kang gimana nih? Ya maksudnya, nah bisa kadinya katanya. Ya saya ceritain lah padanya gitu kan, bahwa kita mau nganter segala macam. Untung kita pas cek barang, maksudnya nggak ada yang rusak apa gimana gitu kan. Sampai kebingungan, si Yoga juga akhirnya karena mungkin ngerasa sedikit salah juga, kerajaan tidur minta maaf gitu. Saya bilang udahlah, yang penting mah kita bisa pulang dengan selamat gitu kan. Nah pas lagi ngobrol gitu kan, mau ikut ke air nih, cuci kaki terus cuci muka karena udah gerah kan, terjebak di entah di mana itu kan gitu. Pas kita ke belakang, saya bilang ke si Andri, naon deui katanya. Ya apalagi, inget tuh warung kopi bahasa orang jajan, saya bilang gitu. Emang kunaon? Ente nyadar tuh tadi lewat kadinya? Emang kunaon? Eueuh mang warungna. Mana cenah? Eta nu penting cenah. Eueuh gitu. Si Andri enggak ngeh. Maksudnya, mang warung, terus orang penting jajan ka saha? Teuing teh nyaho cenah. Ya maksudnya, enggak tahu, saya bilang. Ya geus lah bae lah katanya. Ya enggak usah diperpanjang katanya. Posisi warung itu inget banget ya? Posisinya saya tahu karena itu pas tikungan kita pas kejadian itu. Jadi pas begitu nikung ke situ kan warung posisinya memang di situ. Jadi kita karena berhenti karena memang posisinya ya udahlah ke pinggir dulu. Nah, makanya pas begitu kita ke atas saya baru ngeh. Kalau nggak salah ini pas kita jajan kopi di sini gitu. Makanya bilang ke si Andri kan, saya bilang waktu ke kamar mandi sambil cuci tangan. Waktu minum di warung itu ada keanehan rasanya nggak? Kalau kopi rasanya nggak aneh, kopi aja biasa, Mai.
Iya panas. Normal ya. Iya. Cuman yang bikin itu ya si penjualnya itu. Laki-laki ya? Ya, laki-laki. Apa bajunya? Bajunya baju biasa, nggak maksudnya nggak kayak baju nyeremin kayak gitu. Normal aja baju kayak orang-orang kita desa aja ya? gitu. Iya. Cuman karena yang saya rasain gitu kan, suasana aja yang beda. Jadi dari pertama cara dia ngelayanin. Karena saya begitu ngelihat dia cara ngebelakangin, saya ingat yang waktu orang sebelum pas saya tanya kan, waktu saya mau tanya jalan tuh, seorang saya panggil kan ngebelakangin terus tuh. Apa mungkin dia lagi gitu? Masa sih ada dua gitu kan? Ya udahlah, akhirnya kita singkat kata di kamar mandi itu kita beres-beres. Pas keluar kan kita ikut ke warga tuh, cuci tangan terus bersih-bersih kaki kan. Sampai warga juga katanya ban mobilnya siramin dulu, soalnya itu banyak tanah merah katanya, takutnya nanti kotor. Sambil dibantuin warga tuh, saya juga sambil bingung. Saya bilang, Ri, merah sabaraha, maksudnya banyak kan mangai orang. Ya udahlah kita mah ngasih seadanya, maksudnya jangan dikasihin ke tiap orang, maksudnya ya bukan berarti ini ya ucapan terima kasih lah. Udah aja kasih ke si bapak yang tadi, kata si Andri, biar si bapak yang ngebagiin. Dan kita mah ada istilahnya bukan sengaja ini kan. Ya musibah, mudah-mudahan mereka bisa ngerti katanya. Ya udah tuh, ada warung kan, beli amplop nggak ada, udah apa biarin lah langsung aja kasihin. Ya aku kamu cerita gitu nggak enak kan. Si Andre bilang gini, aing mah bati ge can menang cenah geus keluar, maksudnya kita kan mau nganterin Sony, bati juga belum ada katanya, udah keluar uang, Belum dapat untung. bayar tundri penting mah selamat centeh. Biarlah nanti sugana ada gantinya yang lebih, centeh ada paketan lagi. Ya udahlah. Nah, pas keluar dari kamar mandi, si bapak itu ada manggil gitu kan. Cep sini katanya gitu. Pak centeh. Kebetulan kan pas mau ngasihin uang si bapak ada. Cep, eta maksudnya si bapak ngasih tahu mungkin cenah Cep tadi istilahnya ngomong sompral enggak katanya. Maksudnya nanya ngomongnya ngelain-lain enggak katanya gitu. Enggak pak cete. Coba diemut-emut lagi, ya maksudnya diinget-inget lagi. Cuman waktu itu tuh memang posisi kita teh memang mau cari masjid tadinya cete pak, mau sholat subuh, karena nggak ada kita jalan terus, malah bercanda yang lain-lain. Mungkin di mobil terlalu istilahnya bercandanya kelewatan gitu. Cuman nggak marah sih sebetulnya, lebih jauh lebih ngenasehatin tuh. Ya intinya mungkin Cep nggak permisi dulu katanya. Permisi gimana pak? Jadi memang di situ tuh bisa dibilang hutannya memang dibilangnya angker Mang Ei. Karena kenapa dibilang angker tuh, warga yang bilang ada yang nyasar lagi. Terus yang kejadian yang dari Depok apa Bekasi yang rombongan yang nikahan itu, berarti udah sama saya tuh yang kejadian udah yang keempat kali katanya di situ tuh. Ya masih bersyukur kita masih bisa selamat gitu kan. Akhirnya saya bilang makasih sama si bapak, terus si Andri ngasih uang lah buat warga. Yang pasti pas kita mau pulang tuh si bapak keluar lagi sambil bilang, Cep sekarang mau kemana pak? Kita mau ke alamat ini mah masih jauh tuh dari sini mah, kurang lebih 1,5 jam lagi. Itu tuh udah hampir jam 10 di situ tuh, karena kan ngedorong mobil aja lama kan naiknya kan. Nah sambil udah bersihin, pokoknya pas kita keluar tuh mobil memang udah bener-bener bannya dibersihin sama warga. Nah cuman pas kita mau pamit, si bapak kan manggil lagi, Cep sekarang mau kemana gitu kan, nanya, diliatin alamatnya sama si Andri. Kita mau kesini pak, mau nganterin barang, ya mau badai ngajajapkan barang dalam bahasa Sunda. Tunggu sebentar ya katanya. Si bapak tuh ngambil air, terus si mobil tuh disiram sama air sekelilingnya. Si bapak keliling, nggak tahu lah, entah itu yang dibaca apa gitu, saya juga nggak tahu. Yang penting ya udahlah, mungkin orang tua mah lebih peka semacam itu. Sambil disiramin, udah sok katanya kalau mau ini hati-hati katanya. Ada yang jemput nggak? Nanti mungkin saya telepon, kata si Andri. Nah udah masuk kita ke mobil semua, terus pamit. Akhirnya Dri saya bilang ini kumaha ya kelanjutannya? Ya tetap barang kudu diantar katanya, kita nggak enak. Paling juga nanti kena marah lah, ya kita ceritain aja apa adanya katanya. Kita jalan lagi, sempat maksudnya kita masih kok bisa ya kita maksudnya nyasar gitu. Ternyata apa yang suka ada ditayang di televisi itu kita sendiri langsung mengalami gitu kan. Makanya sampai saya dokumentasi itu sebetulnya bukan untuk istilahnya dilihat-lihat ke orang nih saya nyasar, enggak. Waktu itu saya dokumentasiin
Saya kan bilang nih sama yang di rumah mau ngabarin, saya kan nggak bisa ngabarin. Jadi takutnya nyangka yang enggak, makanya difotoin buat diliatin kalau kita memang bener nyasar ada videonya. Dan saya juga ya istilahnya bisa berbagi cerita juga nih sama istilahnya para penggemar mencekam gitu kan, malam mencekam. Istilahnya memang betul-betul kejadian itu saya alami sama temen saya. Ternyata dua alam itu memang ada, Mang Ei. Yang saya pikir kalau ketika itu saya mungkin antara sadar dan tidak sadar, kok bisa ya ada warung di tengah hutan, kan nggak mungkin. Itu siapa yang mau beli gitu. Baru tersadarnya ke sana, saya pikir ya sambil ngobrol sambil pulang. Masih ingat nggak wilayahnya? Wilayah besarnya apa? Daerah mana? Yang pasti itu masuknya Kabupaten Tasikmalaya. Nama daerahnya yang saya tahu itu masuk Kampung Taraju, cuman lebih spesifikasinya karena alamatnya apa ya? Pokoknya di tempat terakhir kita nganterin sound system itu tuh perbatasan sama Singajaya, daerah Singajaya yang mau ke Garut. Itu tuh perbatasan. Jadi udah dekat mau ke Garut karena saking jauhnya. Jadi siang pun memang sepi. Kalau siang ada, cuman memang jalurnya jalur kecil, hanya jalur alternatif itu pun hanya yang tahu saja. Itu jalur akses tembus memang ke Garut tembus, ke Tasik kotanya tembus. Cuman itu khusus dipakai kalau di Idul Fitri aja. Kalau misalkan jalur utama macet suka dialihkan ke sana tapi jarang dipakai. Yang mistisnya itu juga masih banyak karena kan gini Mai, pas begitu saya coba kembali ke cerita yang tadi ya, saya selesaiin dulu. Nah, ketika kita sudah berangkat sama si bapak udah disiram tuh mobil, ya alhamdulillah kita pamit lah akhirnya. Kita ngucapin terima kasih sama warga. Nah, si Andri tuh nelpon ke temennya minta dijemput. Akhirnya ada yang jemput tuh, kita diantar, memang jauh. Kalau saya lihat kata warga sana tuh 1,5 jam, kalau saya bilang lebih dari 1,5 jam, jauh banget. Jalannya batu semua. Terus oleh-olehnya mobil tuh pas pulang bempernya ketop karena kena batu kan, batu gede. Jalannya memang jalur trek kampung banget, dibilang kampung ya kampung. Itu nggak tahu kampungnya apa, yang pasti pelosok banget. Yang saya tahu di situ memang ada kayak semacam outbound gitulah. Ternyata memang betul, saya bilang yang belinya orang Malaysia, punya istri nikah sama orang sana gitu kan. Jadi dia pengen buka usaha. Untungnya si orang Malaysia itu yang beli maksudnya nggak marah-marah, kita jelasin ke saudaranya karena sebetulnya mereka paham bahasa kita, cuman cara penyampaian mereka ke kita yang kurang ngerti karena Melayu kan ngobrolnya. Akhirnya ngobrol sama pihak keluarga istrinya, kita jelasin dan keluarga istrinya pun ngejelasin. Memang kalau di situ mah kampungnya agak rawan katanya gitu. Rawan dalam artian jangankan orang luar, orang di situ pun nggak ada yang berani masuk ke sana. Dan kita yang kejadian ternyata, saya pikir hanya cerita yang di TV, bis-bis nyasar yang di alas roban kayak gitu. Ternyata di Jawa Barat pun saya nyasar langsung sendiri. Ya. Gitu Mang Ei. Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Tasikmalaya. Ya. Dan untuk sobat yang pernah mengalami kejadian seperti ini, silakan komentar di bawahnya. Terima kasih Ya, Mang Ei. Kang Denny. Ini menambah kehati-hatian kita dalam berkendara ya. Mungkin juga bertiga ini lupa berdoa mungkin. Kayaknya mungkin. Ada yang salah nih di sini ya. Ya kayaknya Ada yang mah. kelupaan gitu ya. Betul. Mudah-mudahan Niatnya mau sholat kan nggak jadi sholat mungkin itu. bablas terus ya. Iya. Baik sobat, sampai di sini dulu kisah dari Kang Denny. Akhir kata Mang Ei dan tim ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.